Nama Mahathir Muhammad, jabatannya sebagai Strength and Conditioning. Tugasnya di Ranspik Basketball ini adalah meningkatkan kebugaran anak-anak. Jadi players itu harus ditingkatkan dan di-maintain gitu ya. Intinya seperti itu. Nama saya Muhammad Sudrajat Ainul Yakin, biasa dipanggil Ajat. Saya di Ranspik Basketball ini menjabat sebagai measure atau sport therapy yang bekerja untuk merecovery para pemain. Nama saya Alvin Indra, di Ranspik dipercaya sebagai team manager. Kerjanya ya memanage dan organize semua kegiatan tim, kebutuhan tim, mulai dari sehari-hari, administrasi, sampai kegiatan-kegiatan utama ya, seperti kita tanding di IBL gitu. Halo, nama saya Panggih Mulyanto. Saya di sini sebagai fisioterapis dari tim Ranspik Basketball. Kerjaan saya di sini pasti berhubungan dengan cedera para pemain ya. Gak jauh-jauh dari itu. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Sonyaya, di sini sebagai tim referee plus bantu utility juga bareng sama Musli. Jadi semua perlengkapan kebutuhan tim, tanding, latihan semuanya kita siapin. Nama saya Abrizal Asiolan, asisten pelatih. Lingkup kerjanya sebagai scouting report juga. Motivator buat anak-anak kalau yang sedang galau dalam arti kata bermain basketnya ya, tapi di luar itu juga boleh juga, tempat penampungan lah. Oke, nama saya Dika Febrian Kaungian. Di Ranspik ini saya sebagai fotografer, terus kerjanya ya ngefotoin anak-anak, kegiatan anak-anak, main basket, latihan, apa aja. Pokoknya saya bagian mendokumentasikan kegiatannya anak-anak dan seluruh tim. Halo semuanya, nama gue Rizky Julian Rifai atau biasa dipanggil Boski. Gue di sini bantu di digital, merchandising dan event manager. Gue yang bantu-bantu di perkontenan, terus sama merchandising yang kalian bisa beli di Azaware. Terus sama gue bantu-bantu di event-event offline biasanya. Nama saya Muslihudin, jabatan Ranspik Utility. Kerjanya tuh menyiapkan barang-barang keperluan tim. Baru 1 bulan. Baru 1 bulan karena ya dari pertengahan season ya masuknya. Jadi nggak dari awal, nggak dari pre-season, jadi di tengah season baru masuk, baru 1 bulan. Saya di Ranspik Basketball itu semenjak 20 September 2021. Sejak Rans pertama kali latihan, saya sudah ada di latihan pertamanya Rans. Itu kalau nggak salah bulan September 2021. Official sama pemainnya lebih banyak kan officialnya. Jadi cuma tinggal berapa orang karena itu kan pas belum disonding ya siapa aja pemainnya. Jadi 1, 2 tambah-tambah dan sampai akhirnya komplit latihannya. Gue kerja di sini sejak hari pertama Rans dibentuk. Alhamdulillah kayak dari September kayaknya, atau enggak dari Agustus kayaknya, lupa deh. Pokoknya bantu ini sih dari Agustus kalau nggak salah, tapi by kontrak per September. Gabung di Ranspik Basketball tuh sejak awal sih. Awal pertama latihan dari 2 orang, official sama pelatih sebanyakan official. Dari 0-0, dari pertama itu. Gabung di Ranspik sejak September 2021. Jadi dari awal Ranspik terbentuk, dipercaya dan sampai sekarang. Kenapa bisa bergabung? Nah, jadi sebenarnya strength conditioning ini kita berdua. Jadi ada saya sama ada Coach Kla gitu ya. Saya diajak oleh Coach Kla dan Coach Kla dihubungi sama Pak GM gitu. Jadinya saya coba mendaftar ke Ranspik Basketball. Saya coba kasih CV saya ke Pak Jeremy untuk jadi tim manager dan alhamdulillah akhirnya diterima gitu. Terus yang ngajak ke sini tuh pertama saya ditelepon sama Coach Bing, asisten pelatihnya Coach Koko. Ditelepon ditawarin mau nggak nih ada tim IBL lagi butuh visio, lagi cari visio. Tapi kira-kira mau apa enggak? Tapi di situ nggak dibilang timnya apa tuh nggak dibilang.
Terus 2 minggu kemudian atau seminggu kemudian Pak GM, Ko Antoni telepon, nawarin, di Rans nih lagi butuh nih, mau apa enggak? Kebetulan ya, waktu itu kebetulan lagi ada di klinik juga sih, kerja di klinik, bantu-bantu teman, terus ngobrol-ngobrol sama teman, ya udah mendingan ambil, minta saran juga, dia bilang suruh diambil aja udah. Akhirnya kita terima, dan kebetulan ini pengalaman baru juga buat megang tim IBL ya, karena sebelumnya pernah juga pegang tim pro, cuman tim perempuan, tim wanita. Yang pertama ngajakin Pak Presiden Jeremy Manuel, karena waktu itu minta tolong dibantuin untuk sosial medianya, terus ya beberapa hal yang lain juga lah, karena kita juga satu komunitas, kita juga sering main basket bareng, jadinya sering ketemu, udah gitu sering tukar pikiran juga, terus ya diajak sama Pak Pres. Ditelepon suruh ikut. Kamu mau kerja lagi nggak ke Jakarta? Pindah ke Jakarta katanya. Kerja apa nih kata saya tuh? Kerja basket lah. Pindah ke Jakarta gimana? Boleh-boleh aja. Saya belum tahu. Terus terang belum tahu klubnya tuh Rans. Main iya aja, iya oke. Baru tahu Rans ya udahlah jalanin sampai sekarang. Sejauh ini betah karena semuanya saling bekerja sama dan para pemain juga cukup akrab dan ya menghibur lah. Aduh, alasannya seru sih karena ini pengalaman baru banget buat megang tim IBL ya terutama ya. Ketemu orang-orang baru dan walaupun sebagian juga udah kenal sebelumnya ya. Tapi senang. Gitu doang? Gitu doang. Kalau ngomongin kerja seneng sih pasti seneng ya. Karena kalau dilihat dari luar itu kita kerja di basket, apalagi ikut tim itu mungkin banyak enaknya sih. Banyak enaknya kerja hobi yang dibayar. Jadi kita juga nggak ngurangin standar kerja kita, tapi ya nggak enaknya itu karena saya udah berkeluarga dan beranak. Jadi saya harus ninggalin mereka, jadi itulah yang sedihnya itu. Pasti seneng sih ya, karena bekerja di bola basket, khususnya di sebuah tim bola basket, memang sudah jadi hobi, sudah jadi istilahnya udah jadi passion saya juga. Cukup senang ya, karena mungkin sebagian besar orang juga banyak yang kerja di, bilangnya PNS ya, pegawai negeri yang kita Selawina. Ya senang lah, karena bisa dibilangnya YouTuber Indonesia ya kan, YouTuber Indonesia ya dengan action yang terbaik. Nggak, tapi itu sih side-nya sih sebenarnya sih kayak mau develop diri aja, mau jauh lebih baik gitu aja, karena udah lama juga kan saya off dari Liga Pro juga gitu. Terakhir saya di Pelita Jaya itu 2017, baru bergabung lagi ke sini aja udah berapa tahun saya off, itu aja sih. Seneng lah pasti, karena balik lagi, hobi tapi digaji secara profesional kan gila. Itu pekerjaannya paling nikmat sih kalau menurut saya. Karena sebelumnya kan juga udah kerja di foto basket juga, jadi mendokumentasikan kegiatan basket, jadi sangat-sangat seneng juga sih. Bisa pengalaman pertama juga gabung di tim profesional IBL ini sebagai fotografernya, jadi ini menjadi pengalaman pertama dan sangat menyenangkan. Kalau sulit sebulan gitu nggak ketemu keluarga, terus banyak aktivitas rumah juga ditinggalkan gitu ya, jadi amat sulit, tapi ya bersyukur disupport juga dengan keluarga gitu, karena harus minta doa restu lah dari keluarga itu semua, karena berat juga gitu, aktivitas cuma lapangan hotel, titik jenuh sudah mulai nyampe lah gitu, tapi ya bersyukurnya bisa main bareng sama teman-teman, gitaran, main pingpong, ya ngelucu-ngelucu lah, ngilangin jenuhnya gitulah, supaya nggak kepikiran. Kalau di Bubble nih, ini kayak ini ya, bisa dibilang penjara, bisa dibilang apa ya, kita mau keluar juga nggak bisa, kita cuman di lapangan, hotel,
Kalau kangen keluarga pasti, karena ini pertama kalinya pengalaman pertama kerja jauh dari keluarga, karena sebelumnya kan asal dari Surabaya. Jadi lama di Surabaya, terus mencoba pengalaman baru untuk kerja di Jakarta jauh dari keluarga, ya pasti kangen. Jadi selesai bubble, saya pasti pulang. Ya kangen pastinya sama anak, apalagi juga anaknya masih kecil-kecil, udah dari dulu juga ditinggal gara-gara basket. Sekarang ditinggal lagi 1 bulan karena basket. Biasanya sih ditinggalnya cuma seminggu aja, cuma sekarang kayaknya ini yang paling lama sih, 1 bulan nggak ketemu anak sama istri di rumah. Sekalipun deket, tapi ya nggak ada yang bisa ngalahin inilah, nggak ada yang bisa ngalahin physical touch sama anak atau sama istri. Kalau kangen pasti semua sih, tentunya kangen, sekangen-kangennya sama anak dan mamahnya anak. Itu paling kangen sih, mamahnya anak. Suka dukanya itu yang pertamanya saat meraih kemenangan, itu suka tuh. Dukanya itu saat bubble itu, ya kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, tidak bisa ketemu langsung dengan teman-teman di luar, sahabat, atau gebetan segala macam, itu masih terbatas. Itu aja sih sebenarnya. Suka dukanya di bubble ini, sukanya seru sih, maksudnya nggak terasa karena setiap hari kita ada aja yang kita kerjain gitu. Tapi bukan karena pemain cedera tiap hari ya, tapi ada aja yang kita kerjain, entah itu latihan, tanding, jadi nggak terlalu terasa sih. Dukanya ya balik lagi sih paling karena agak bosan, terus kangen sama keluarga aja sih paling itu. Sukanya ya jadi chemistry tim lebih dapet ya, karena susah kan kalau di mes juga kita juga tidur soalnya kamar satu-satu gitu, nggak yang cuma kumpul cuma makan, ya udah paling ketemu di lapangan. Tapi kalau di sini kita tiap hari ketemu gitu loh, jadi makin terlihat lah karakter masing-masing personalnya gitu. Itu sukanya. Kalau dukanya ya pasti bosen aja sih, bosen tiap hari bangun tidur lihatnya ke itulah city view gitu, nggak bisa kemana-mana juga karena emang kondisi pandemi gitu. Jadi kita harus benar-benar harus dipusatkan di sini. Sukanya itu tadi, kita bisa ngefoto ngefoto pemain-pemain profesional itu sangat, ya bisa jadi salah satu goals dalam kehidupan saya sih. Jadi sebelumnya ini saya udah ngefoto tim-tim sekolah, SMA, nah sekarang saya waktunya naik kelas, foto-foto tim pro, bikin konten salah satu tim profesional, tim baru, tim besar juga, punya nama besar, jadi itu sangat menantang juga sih. Terus kalau dibilang duka, ya dukanya gara-gara di bubble aja sih sebenarnya. Kalau setelah bubble sangat-sangat seneng karena kalau di bubble kan kita ya kegiatannya cuma di hotel, biasanya bisa nongkrong bareng sama anak-anak. Itu aja sih paling. Suka semua sih. Dukanya cuma penat aja di kamar mulu, tapi suka, everyday suka sih. Setiap hari suka pokoknya mah ya. Nggak latihan aja udah kangen banget nih. Sehari nih off, pengen ke lapangan. Rasanya gitu, pengen kerja gitu loh. Karena udah, ya gimana, badan pegel-pegel sih kalau nggak kerja tuh. Apalagi teman saya ada, Fadli itu. Itu kalau nggak kerja sehari, udah di kamar goyang-goyang mulu gini. Pengennya kerja. Nah, tapi kalau kerja, kalau libur pengennya kerja terus. Kalau kerja pengennya libur. Kita 10 itu 7/3 ya, jadi 7 kali menang, 3 kali kalah. Untuk performa tim, saya rasa kita tuh, saya tidak tahu sebelumnya, tapi saya melihat permainan tim itu cukup baik. Karena 70% dari game kita menangkan gitu ya. Terus yang di kita kalahnya, pertandingan kalahnya itu nggak pernah gapnya terlalu jauh, selalu rame gitu ya kan, selalu pertandingan yang ada runs itu menurut saya, wah seru juga gitu ya. Walaupun saya tuh baru banget di basket gitu ya. Tapi ketika di runs saya merasa kalah juga, tapi anak-anak fight-nya gitu ya. Player tuh fight-nya luar biasa gitu ya. Jadi untuk tim sekarang ini udah on the track lah ya. Tracknya lagi bagus walaupun terakhir kita cukup nyesek gitu kalah ya.
kalahnya 3 poin, 1 bola doang, tapi ya it's okay, nggak apa-apa, kita masih punya kesempatan lagi. Saya masih optimis kita akan bisa melangkah lebih jauh lagi dan lebih baik lagi. Penampilan tim dari awal sampai saat ini berkembang ya. Kita usaha, kita kerja keras. Alhamdulillah akhirnya semakin lama semakin meningkat dan semakin membaik secara tim. Dan mulai banyak diakui kalau Ranspik Basketball itu tidak hanya sebagai penghibur atau pelengkap dalam tim, tapi juga bisa berkompetisi dengan tim-tim basket lainnya. Signifikan ya sebenarnya dari 2 seri yang sebelumnya, seri Jakarta dan Bandung itu sangat signifikan majunya. Tapi emang kalau emang kita mengalami kalah itu karena emang jadwal itu padat sekali gitu. Jadwal race-nya, jadwal latihan dan segala macam itu benar-benar padat karena kita ada 16 game. Ya menurut saya agak susah gitu dengan tidak terbiasa dengan full 1 bulan kita bertanding dengan 16 game. Itu sangat rumit kita mengatur waktu race-nya gitu. Ya dari awal gabung gitu ya, ngelihat progresnya bagus banget waktu kita belum kedatangan pemain asing. Terus sudah datang pemain asing, nggak tahu kenapa jadi beda. Kita juga mainnya jadi bener-bener bukan runs yang biasa di tune up game, tapi pelan-pelan sejak kita ganti pemain, ada Hakim Scott datang, alhamdulillah permainannya jadi lebih bagus, jadi lebih nyatu timnya. Karena mungkin problem juga kali ya, problem tim baru, belum nyambung lah chemistry-nya. Apalagi kan kita di sini gabungan antara pemain senior dan pemain junior. Kebanyakan mungkin ya 70%, 60% kebanyakan pemain junior yang mungkin di liga belum berpengalaman, tapi mungkin di level yang di bawah liga, mungkin di divisi atau di PON udah sangat berpengalaman. Tapi tetap banyak yang bisa dipetik sih pelajarannya dari awal sampai sekarang, terutama progres dan konsistensi di lapangan ya gitu, dari baik pemain atau coaching staff dan lain sebagainya. Harapan yang pertama ya kita semua teman-teman bekerja keras untuk masuk playoff ya, karena kita punya tim yang kuat sebenarnya, walaupun baru tapi kita muka lama sebenarnya orang-orangnya gitu. Cuman ada beberapa rookie tapi bisa di-combine untuk sekarang bisa step up teman-teman gitu, bisa di-combine. Harapannya yang pertama playoff dulu, karena sisa pertandingan ini kita harus bungkus dengan baik lah, jangan sampai lose gitu. Karena sayang juga kalau kita bisa tampil di playoff, emang kita sebenarnya layak gitu, walaupun tim baru tapi dengan muka yang lama, itu aja sih. Harapannya ini musim pertama sih, itu bisa dibilang bayi yang baru lahir lah. Tim Ranspik ini dibentuk dengan sangat-sangat bagus, jadi di musim pertama kita pasti optimis playoff sih. Lihat sekarang ini kita harus optimis playoff. Kalau misalnya kita dikasih kesempatan lagi di semifinal final, itu sangat-sangat bonus buat kita. Jadi kita sebagai tim baru kita bisa berbicara banyak, bisa memberi persaingan yang bagus lah buat tim-tim yang udah ada sebelumnya. Jadi semoga kita bisa masuk playoff. Mungkin kalau misalnya Tuhan tidak berkehendak kita lolos setelah playoff, kita tidak bisa masuk semifinal atau final, tahun depan kita pasti bisa masuk semifinal, final dan bisa juara. Amin. Harapannya yang pasti main bagus aja lah ya, maksudnya main bagus sih otomatis sudah pasti menang ya, karena yang kita susah tuh pasti konsisten sebagai tim baru. Kayak tadi gue bilang, kita susah untuk konsisten, tapi nggak menutup kemungkinan juga gitu, kita tuh bisa bicara lebih banyak di regular series, ataupun nanti alhamdulillah misalnya kita lolos playoff. Kalaupun nggak lolos playoff ya at least kita udah coba sebaik mungkin. Terus kalaupun lolos ya alhamdulillah gitu, itu berkat bagi kita semua yang udah kerja keras dari mungkin hampir setahun lalu lah ya, dari awal sampai titik sekarang gitu. Ya, saksikan terus keseruan kita di Ranspik Basketball, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, gitu aja. Untuk teman-teman semua, jangan lupa nonton terus YouTube Ranspik Basketball. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Oke, jangan lupa tonton terus keseruan kita di YouTube Ranspik Basketball. Jangan lupa subscribe, comment, and share.
Oke, semuanya jangan lupa nonton keseruan kita di Bubble, di channel YouTube-nya Ranspeak Basketball. Tonton terus karena keseruannya semuanya ada di YouTube. Kalian nggak bisa ngelihat secara langsung, tapi bisa ngerasain lewat YouTube. Oke, bye. Jangan lupa nonton terus keseruan kita Ranspeak Basketball di Bubble ini. Dan jangan lupa juga subscribe, share, like, and comment. Oke? Bye.